syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, lambaikan tangan kita. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita boleh mengucap syukur saat ini. Kita boleh diberi kesehatan, kekuatan, dimampukan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama datang di rumah Allah. Untuk kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan pagi ini. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu ajaib bagi kami. Engkau Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kami Tuhan Yesus. Waktu ini, ibadah ini, Engkau sendiri yang berkuasa Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu, kehadiran-Mu itu yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Supaya ada sukacita Allah, supaya ada suasana surga yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Waktu ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus
Kami akan sama-sama mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya coba kita mau sama-sama bangkit berdiri. Musim telah berganti musim. Dan kita bersyukur saat ini Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memasuki tahun ini. Tapi satu hal yang boleh kita percayai, bahwa penyertaan Allah akan senantiasa ada bagi setiap kita umatnya. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis haleluya. di Terima kasih hidupku. Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau menaikkan pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Oh terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan bersama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari Kami percaya Tuhan. samudra. Oh kebaikan-Mu lebih dari segala-galanya bagi kami. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau memberikan pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis
lagi buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, senang maupun susah, tetap kita mau katakan, kita tetap mau menaikkan pujian syukur kita bagi dia. Amin. Oh haleluya. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa bagi kita. Kita mau menaikkan pujian syukur kita bagi dia. Haleluya. Kita mau bersuka kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya jemput kita mau sama-sama bangkit. Oh dengan penuh sukacita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang wanita saja. Ucaplah dan lihatlah Haleluya. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang pria. Ucaplah dan lihatlah. Pria-pria memuji Tuhan. Mari bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya. Sekali lagi. Selamanya. Haleluya. Kami tidak akan ragu Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Kasih setiamu. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan
Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Apapun yang akan kita hadapi, rintangan yang sebesar apapun yang di depan, kita harus tetap tegar, kita harus tetap kuat. Haleluya, karena ada tangan yang begitu kuat yang menopang kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku. Iya, Yesus. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kami diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Yang mengajariku, Iya, Yesus. melewati Engkau membuatku terbang. Engkau membuatku terbang bagaikan raja wali, Mengatasi segala persoalan. mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati awan yang gelap. Saya jemput kita mau sama-sama bangkit Tuhan. Buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Mari bersama-sama katakan Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. katakan kembali. Engkau Bapa yang sungguh mengerti Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Oh terima kasih Tuhan. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati awan yang gelap. Engkau yang memberi kekuatan itu bagi kami Tuhan. Kau yang buat Oh haleluya. bagaikan Amin. raja wali,
haleluya. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa dan dasar air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Tak Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Dalam hidup kami Tuhan, bahkan Kau tahu apa yang menjadi kerinduan umat-Mu Tuhan, apa yang menjadi setiap tetesan air mata kami Yesus. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Oh, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan, mari bersama-sama katakan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Menjadi tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat segala kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan di hidup kami sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya pujian penyembahan yang telah kami naikkan boleh berkenan di hadirat Tuhan, membawa persembahan harum yang di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati kepikiran kami Bapa.
Bawa kami ke dalam pengenalan yang benar akan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi tuntunan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah-langkah hidup kami, untuk kami senantiasa menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mengurapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar hendak menaburkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami, menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih memberkati setiap kami jemaat yang ada untuk senantiasa hidup taat dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan saja kita boleh ada di dalam rumahnya pada kesempatan ini. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, tema kita dalam tahun ini adalah akan tibanya rasa keamanan. Sedangkan tema bulan Januari pemulihan. Dan subtema pada hari ini tekun dalam proses. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berikan suatu ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana proses itu terjadi. Di tangan saya saat ini ada sebuah teko. Semuanya bisa lihat. Teko yang terbuat dari tanah liat. Saya yakin dan percaya kita sepakat bahwa teko ini tidak tiba-tiba terjadi seperti sekarang yang saya pegang ini. Tapi kita percaya bahwa teko ini ada melalui proses. Tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa. Kemudian ditaruh di atas meja, di mana meja itu bisa berputar atau di dalam Alkitab dikatakan pelarikan. Dan kemudian tukang periuknya akan membentuk sedemikian rupa tanah itu menjadi sebuah teko. Dan apabila bentuknya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tukang periuk itu, maka dia akan kembali meremas tanah itu. Kalau mungkin kekurangan air, dia akan tambahkan air. Kemudian menaruhnya kembali ke pelarikan tersebut dan membentuknya sampai benar-benar sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah saudaraku, sebelum kita lebih jauh lagi melihat akan ilustrasi ini, kita terlebih dahulu akan membaca satu ayat sebagai ayat emas kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, kita tahu bahwa Allah menghendaki kita menjadi serupa dengan Yesus sempurna. Itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap pribadi kita.
Nah, untuk bisa sampai ke sana, maka diperlukan proses dalam kehidupan kita. Sama seperti Teko tadi, dia harus mengalami proses hingga akhirnya bisa terwujud dengan Teko yang dikehendaki. Sedemikian juga hidup kita, saudara. Setelah kita percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diproses menuju apa yang Allah kehendaki tadi untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Tuhan proses kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, Tuhan proses kehidupan kita lewat penderitaan, sengsara. Barangkali di tengah-tengah kita yang hadir pada kesempatan ini, hidupnya saat ini ada dalam penderitaan, ada dalam kesengsaraan. Saudara, jangan putus asa. Saudara, jangan bersungut-sungut. Menyalahkan si A, si B, dan si C, dan seterusnya. Sebab apa, saudara? Tuhan pakai penderitaan. Kesengsaraan yang kita alami, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk membentuk kita. Untuk proses kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudaraku, jikalau saat ini ada di antara kita yang sedang menderita, yang sedang sengsara, jangan cepat-cepat mengambil vonis bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Padahal saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah beribadah kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Memang Tuhan izinkan proses ini terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sedikit demi sedikit sesuai dengan kehendak Allah. Melalui penderitaan itulah kita diproses. Saudara, di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3, firman
Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi dia tidak hanya sekali bermimpi, tetapi 2 kali. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu mimpimu itu? Masakan aku dan ibuku dan saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai kepada tanya? Nah saudaraku, kita lihat di sini 2 kali nyatakan bahwa kepada Yusuf itu dia akan dijadikan sesuatu. Allah mau membuat dia seseorang yang dihargai, yang dihormati oleh saudaranya, bahkan juga bapak ibunya. Tetapi kita melihat saudaraku, ketika mimpi ini dialami oleh Yusuf dalam kehidupannya, tidak lalu terjadi serta-merta akan mimpi dalam kehidupannya. Tetapi ada proses. Ada tahapan yang harus dia lewati. Ada proses yang dia harus lalui, saudaraku. Apa itu? Dia akhirnya semakin dibenci. Dan pada suatu kali ketika Yusuf mencari mereka membawa makanan, bukannya berterima kasih kepada Yusuf yang sudah membawa makanan, tetapi apa yang dilakukan oleh ke-11 saudaranya adalah menganiaya, mengejek. Udah datang itu loh tukang mimpi, coba kita mau lihat apa yang terjadi kalau kita aniaya dia. Singkat cerita saudaraku, akhirnya Yusuf dijual kepada orang Midian dan yang membawanya ke Mesir. Dan apa yang terjadi di Mesir? Dia dijual sebagai budak yang dibeli oleh Potifar. Saudaraku, bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yusuf? Seorang anak yang berkenan, yang benar di hadapan ayahnya Yakub. Dan saat ini harus dia jauh dari tanah kelahirannya, dari sanak saudaranya, dari bapak dan ibunya. Menderita. Sengsara. Walaupun hal itu tidak dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi kita bisa berpikir, berimajinasi bahwa pasti dia mengalami penderitaan itu. Tetapi apakah dengan penderitaan sengsara yang dialaminya itu membuat Yusuf tinggalkan Tuhan? Menerah di tengah perjalanan? Atau berkata kepada Tuhan, bagaimana kau Tuhan? Kau yang bilang aku mau jadi seorang pemimpin. Tapi kok sekarang saya menjadi budak belian. Dia tidak katakan demikian saudara. Tetapi dia jalani proses itu dengan tekun. Dan penderitaan kesengsaraan yang dialami itu saudaraku tidak singkat. Cukup panjang. Pada saat dia dijual menjadi budak, dia berusia 17 tahun. Dan ketika Potifar membeli dia berada di rumah Potifar selama 11 tahun. Bayangkan saudara, 11 tahun menjadi budak. Walaupun dia sudah bekerja luar biasa. Dia kerjakan mati-matian semua yang ada di rumah Potifar dan juga yang ada di luar rumahnya. Tetapi dia tidak nikmati hal itu. Tapi dia tetap tekun menjalaninya saudara. Dia tidak pernah mengeluh.
Dia tidak pernah memberi kabar kepada bapaknya, ibunya, atau saudaranya. Apalagi saat itu tidak ada alat komunikasi seperti yang kita miliki saat ini. Kalau saat ini itu gampang gitu cerita sama orang tua kita, saudara kita, aduh saya ini ada masalah, bisa nggak bantu? Bisa. Kita lakukan itu, tapi pada masa itu Yusuf tidak bisa berbuat seperti itu. Dia hanya dapat adukan kepada Tuhan. Dia hanya dapat berseru kepada Tuhan. Dan Alkitab menceritakan Allah menyertai Yusuf. Bukan sekali dua kali Alkitab menyatakan seperti itu. Allah menyertai Yusuf dan membuat apa yang dia kerjakan berhasil. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab dia tekun menghadapi penderitaan, menghadapi sengsara yang dialami dalam kehidupannya. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan harapkan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sementara kita mengalami proses di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, jangan mudah menyerah, bahkan jangan mau mundur, tetapi tetaplah bertahan. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita kalau kita tetap tekun mengiring dia di dalam penderitaan dan sengsara yang Tuhan memang izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan rindu dalam setiap kehidupan kita. Tekunlah dalam proses. Sekali lagi saya katakan, tekunlah dalam proses. Jangan bersuku-suku, jangan menyerah, bahkan jangan mundur. Tetapi tetaplah maju seperti Yusuf. Dia maju terus, saudara. 11 tahun dia menjadi budak belian di rumahnya Potifar. Dia sudah berbuat baik, dia sudah berbuat benar, dan tuannya Potifar sudah diberkati luar biasa. Tetapi yang diterima apa, saudara? Difitnah. Difitnah oleh istri Potifar. Yang menyebabkan akhirnya Yusuf masuk dalam penjara. Penderitaan yang kedua dia alami, saudara. Bukan karena berbuat salah. Bukan karena berbuat dosa. Atau bukan karena berbuat ketidakbenaran. Justru dia berbuat benar, berbuat baik. Bahkan memberkati tuannya Potifar. Tetapi yang dia dapatkan justru fitnah. Dan masuk dalam penjara. Saudara, di sini pun kita bisa belajar bersama-sama. Bagaimana sikap, respon daripada Yusuf ketika hal ini dia alami. Dia tidak banyak ngoceh, saudaraku. Dia tidak banyak ngomong. Bahkan dia tidak membela diri di hadapan Potifar tuannya. Yang Potifar sendiri tahu sebenarnya bukan Yusuf yang berbuat sesuatu yang tidak benar. Tetapi dia tahu bahwa istrinya lah yang tidak benar. Tetapi untuk menenangkan istrinya, Yusuf dimasukkan dalam penjara. Kita lihat, saudara, bagaimana Yusuf tekun menghadapi proses itu. Dia di dalam penjara. Tapi kita melihat bagaimana Allah menyertai dia. Sehingga kepala penjara itu memberi kepercayaan kepadanya. Dia seolah-olah bukan tahanan. Tetapi seolah-olah pelayan. Karena apa, saudaraku? Dia dipercayakan untuk melayani tahanan yang ada di dalam penjara itu. Memberi mereka makan. Untuk memberi mereka apa yang mereka perlukan.
Dia tetap enjoy. Dia tetap bersemangat. Dia tetap menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan, sengsara yang dia alami. Dan dia tetap membangun relasi dengan Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Bagaimana Tuhan proses kehidupan kita melalui penderitaan sengsara untuk membawa kita semakin tangguh, semakin kuat. Dan yang kedua, kita akan diproses melalui ujian iman. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita melihat di sini setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tujuannya adalah supaya kita tekun. Baik itu melalui penderitaan sengsara tadi maupun melalui ujian iman yang kita hadapi dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah selamatkan kita. Saudaraku, saya percaya kita masih mengingat cerita tentang Abraham. Di mana pada usia 100 tahun Abraham dan 90 tahun usia daripada Sarah, mereka dapatkan janji Tuhan. Yang olehnya Allah telah berfirman, dari Ishaklah yang akan disebut keturunannya. Ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, setelah dia mendapatkan anak itu dan mulai bertumbuh, Tuhan minta supaya Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saudara, kalau hal ini kita alami pribadi, bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Nah, kita melihat di sini bagaimana respon reaksi daripada Abraham adalah dia lakukan firman Allah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau dia lakukan. Walaupun mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak kepalanya. Tetapi terhadap firman Allah dia taat, dia lakukan. Dia ajak Ishak beserta dengan 2 hamba-hambanya untuk pergi ke suatu tempat yang Tuhan sudah tentukan. Gunung Moria. Perjalanan lumayan jauh, saudara. Tapi itu semua dia lakukan dengan tidak bersungguh-sungguh. Sekali lagi saya katakan mungkin dalam perjalanan dia bertanya, kok Tuhan gini ya? Kemarin bilangnya dari Ishaklah yang menjadi keturunan Abraham. Tetapi kok sekarang Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan. Tetapi meskipun banyak pertanyaan yang muncul di dalam benaknya, di dalam kepalanya, tetapi dia lebih lagi menurut firman Allah, dia lakukan sampai akhirnya mereka tiba di Gunung Moria. Dan sementara Abraham menata mezbah, Ishak bertanya, Bapak, di sini ada kayu, ada api. Ya, korbannya mana? Saudara, ketika Abraham mendengar ini,
Dia berpikir sejenak. Dia berdiam diri sejenak. Dan akhirnya dia katakan sesuatu yang adalah sebenarnya wujud daripada kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berkata, Allah yang akan menyediakan domba baginya. Saudara, dia berkata seperti itu, tapi sementara tangannya mengikat Ishak dan menaruhnya di atas mezbah yang sudah disusun tadi dari kayu awit. Dengan gemetar dia cabut belati pisau yang ada di pinggangnya dan mau menghujamkan pisau itu ke leher daripada Ishak. Tapi ketika hal itu belum mengenai leher daripada Ishak, malaikat Tuhan berkata, "Stop, berhenti. Sebab aku tahu engkau begitu mengasihi aku daripada anakmu sendiri." Dan ketika Abraham dengar itu, dia mengembalikan lagi pisaunya. Dan ketika dia menoleh ke samping, dia lihat seekor domba yang sedang tersangkut. Dan akhirnya diambil dan dipersembahkan. Ujian terhadap iman yang kadangkala tidak masuk akal. Tidak nalar, saudaraku. Seolah-olah Tuhan itu bergurau gitu. Karena apa, saudara? Barusan dia berkata dari Ishaklah yang menjadi keturunanmu. Tetapi sekarang Ishak disuruh dikorbankan. Tapi disinilah kita melihat bagaimana ujian iman itu dalam diri daripada Abraham membawa satu keberhasilan. Dia tekun menjalani apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupannya, dia lakukan dengan seksama. Dengan persis seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Dan lewat peristiwa itulah Abraham mendapatkan gelar baru, yaitu Bapa orang beriman. Jadi ini, saudaraku, jikalau dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan uji iman kita. Mari saudara, kita tetap tekun jalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah. Jangan berhenti di tengah perjalanan. Tapi lanjutkan terus perjalanan dengan menaruh pengharapan serta memandang kepada Dia. Yang pujian kita tadi katakan, Dia akan memimpin kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia akan membawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Tetapi diperlukan ketekunan dari kehidupan kita. Di dalam menghadapi pencobaan, penderitaan, dalam menghadapi ujian iman kita, saudara, kita boleh tetap bertekun kepadanya. Sehingga kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat dari Yakobus 1 di sana dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi sebenarnya, saudaraku, ketekunan itu akan membawa kita untuk memperoleh sesuatu yang akhirnya termasuk juga iman kita itu makin dikuatkan, makin diteguhkan. Ini hal yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, Tuhan proses kehidupan kita melalui apa? Melalui latihan. Ayub, Allah sendiri yang berkata dia adalah seorang yang benar, yang hidup saleh. Dia menjauhkan diri dari segala kejahatan. Tetapi pada suatu waktu, iblis menuntut
kepada Tuhan supaya Ayub yang dipagari oleh Tuhan sedemikian rupa itu diizinkan untuk digoda oleh iblis. Dan akhirnya saudara kita melihat Tuhan izinkan. Tapi dengan satu syarat, jangan kau sentuh nyawanya. Kau boleh ambil anaknya, kekayaannya, bahkan kesehatannya, boleh kamu ambil. Tapi nyawanya jangan. Saudara, kita melihat di sini saudaraku dan kita bisa belajar dari mana, bagaimana Ayub itu menanggapi, merespon apa yang terjadi dalam kehidupannya. Di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat 9 dan 10, Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, istri yang sebenarnya sebagai penolong suami seharusnya menghibur, memberikan support supaya Ayubnya jangan melokro, jangan menjadi putus asa. Itu kan seharusnya. Istri itu kan sebagai penolong, bukan sebagai perongrong. Tetapi inilah yang kita lihat, satu kenyataan. Istri Ayub yang seharusnya menolong, memberi semangat, memberikan support kepada Ayub ketika dia menghadapi itu semua, justru melemahkan Ayub. Tapi puji Tuhan saudaraku, reaksi daripada Ayub dapat menjadi teladan dalam kehidupan kita. Boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Dia berkata, masa yang baik saja kita mau terima dari Tuhan, sementara yang tidak baik gak mau? Dan Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Ibu-ibu yang menjadi penolong suami, kalau suami menghadapi sesuatu masalah jangan dijatuhkan ya. Tapi berikan semangat. Semangat dong Pak. Tuhan pasti tolong nanti. Tuhan akan pasti berikan jalan keluar. Semangat Pak. Itu seharusnya. Bukan sebaliknya ya, seperti yang dilakukan oleh istri Ayub ini. Masih bertekunkah engkau dengan Allahmu? Kutukilah Allahmu itu, kemudian matilah engkau. Ya, ini saudaraku, luar biasa ini saudaraku. Pengaruhnya sebenarnya sangat besar. Perkataan ini melemahkan, membuat semangat daripada Ayub down. Tapi lagi sekali kita melihat Ayub, dia tetap kuat. Walaupun hal ini dia alami dalam kehidupannya. Dan akhirnya, endingnya kita tahu dari peristiwa lepas peristiwa yang dialami oleh Ayub, dia muncul sebagai pemenang.
Yang tadinya sudah diambil semua kekayaannya, anaknya diambil 10-10-nya. Tuhan kembalikan berlipat ganda. Termasuk juga anaknya, dikatakan dalam firman Tuhan, 3 anaknya cewek tercantik sedunia pada waktu itu. Anaknya juga ganteng-ganteng. Kekayaannya Tuhan berikan limpah. Kenapa saudaraku? Karena dia dapat lewati ujian, latihan yang dia alami dalam kehidupannya itu. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita sejenak mau introspeksi diri kita. Dan kita lihat apa yang sedang kita alami saat ini. Mungkinkah saat ini seperti saya katakan tadi ada dalam penderitaan sengsara. Padahal sudah setia beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan, melakukan mesbah keluarga dan lain sebagainya. Tapi kok penderitaan sengsara yang dialami. Yusuf menjadi contoh, dia tetap tekun dalam penderitaannya. Demikian juga Abraham ketika dia diuji imannya, dia tetap melakukan apa yang menjadi firman Allah dalam kehidupan. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana Ayub tetap setia walaupun dia menghadapi banyak persoalan dalam hidupnya. Tetapi dia lolos dari latihan yang dia alami. Dan akhirnya dia berkata dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Dulu aku mengenal Tuhan hanya lewat perkataan orang lain saja. Tapi sekarang apa saudara? Dengan adanya banyak kesusahan, penderitaan, sengsara yang dialami, membuka matanya dan berkata, aku mengenal engkau dengan mataku sendiri. Saudara, luar biasa. Jadi kita melihat setiap ending yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membawa kita lebih baik lagi daripada yang kemarin. Bukan sebaliknya. Jika Allah menghendaki kita menjadi sama seperti Yesus sempurna, itu harus melalui proses tahap demi tahap. Dan percayalah, jikalau kita tetap tekun, kita tetap berharap dan beriman kepadanya, kita akan mengalami kemenangan dari kemenangan yang satu. Dan akhirnya akan membawa kita bersujud di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, sebagai penutup dari khotbah pada kesempatan ini, saya ingin menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya sekeluarga. Pada tahun 86, kami masuk di Yogyakarta. Dan kami kontrak di Bangunrejo, belakang Hotel Utara. Saya, suami istri, waktu itu belum ada anak dan 2 adik. Kami tinggal berempat di satu rumah. Saya juga belum terjun sepenuhnya dalam pelayanan. Tapi kami untuk menghidupi atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kami buka warung kecil. Sembako. Dan kalau sore kita buat goreng dan lote. Ini tahap awal sudah. Dan Tuhan sungguh berkati sudah. Apalagi sore hari itu sudah antri orang yang ingin membeli lotek dan gorengan sudah. Sampai kewalahan. Ini proses yang Tuhan izinkan. Nah ketika ketemu dengan almarhum Pendeta Gideon Sutrisno, nah, setelah berkenalan akhirnya saya diminta dan tinggal di belakang. Salah satu kamar yang bagian tengah itu. Kalau saudara pernah lihat di belakang, situlah kami dulu dengan 1 anak. Dan saudaraku, dari situ Tuhan bekerja lagi. Pelayanan juga seringkali ke Ambarukmo naik sepeda onta yang
sepeda perempuan itu, onta tinggi kan, saya kan orangnya juga tinggi gitu ya. Jadi kalau setiap ada lampu merah, saya harus cari tempat yang tinggi supaya jangan turun dari sepedanya. Jadi saya bisa ganjal dengan kaki gitu, karena saking tingginya gitu. Ya itu kita alami saudaraku, proses demi proses Tuhan lakukan saudaraku, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tapi kami boleh belajar untuk tekun, untuk jalani semua. Singkat cerita, kurang lebih 3 tahun saya di belakang, depan kalah, kami harus keluar dan kontrak lagi di Danurejan. Bukan Danuregaran. Kalau Danurejan ini kan, Danuregaran. Jadi pojok Beteng Wetan, kami kontrak sana satu rumah. Dan itu hanya kami bertiga sampai 1 anak, jadi 4 orang. Adik sementara sudah mereka pisah. Nah saudaraku, kami masih kontrak sudah. Tapi berjalan dengan waktu yang ada, Tuhan perkenankan kami saudaraku beli rumah. Yang walaupun sifatnya kredit. Perumahan BTN, KPR BTN. Tapi puji Tuhan bisa lunas. Dan saat ini kami berada mulai tahun 94 sampai sekarang. Jadi kami lihat bagaimana proses Tuhan itu begitu dahsyat, begitu rupa dalam kehidupan kami, saudaraku. Waktu kami awal di sana, saudaraku masih punya berkat yang lewat dari pengerja di sini. Berkatnya itu kami ada terima 1 tempat tidur tingkat dan 1 motor pitung Honda 70 bebek. Nah, saudaraku kami juga melayani, saudaraku. Udah sering kali kami alami, saudaraku, di tengah-tengah malam itu rantainya putus. Sehingga dari ring road sampai ke rumah kami harus jalan kaki. Dan semua dan saudaraku proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini Tuhan berkati demikian rupa saudaraku. Bukan karena kuat gagah kami. Bukan karena kami memiliki strategi yang begitu dahsyat rupa saudaraku. Bukan. Tapi karena kami belajar tekun dalam menghadapi proses yang Tuhan izinkan. Dan akhirnya kami bisa menikmati hasil daripada ketekunan tersebut. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan mau. Yang Tuhan rindukan dari setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari saudaraku kita terus berjalan mengikut Tuhan. Kita mau arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus saja. Jangan fokus kepada permasalahan-persoalan yang saudara hadapi saat ini. Tapi fokuslah hanya kepada Yesus. Dia berjanji tidak akan tinggalkan kita. Dia berjanji akan memberikan jalan keluar atas segala persoalan pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab dia tahu seberapa kemampuan kita. Dan dia juga sudah mengalami apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan katakan, dia tahu menolong kita. Sebab dia sudah alami itu dalam kehidupannya ketika dia berada di dalam dunia ini sebagai manusia. Saudaraku, biarlah renungan pada kesempatan ini sudah boleh memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih lagi bersungguh-sungguh, tekun di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, leader tadi katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap maju. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita mau angkat 1 pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana,
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah, Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. emas sepertimu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. bagaikan berjana Siap dibentuk. Amin. Bentuk kami Tuhan. hidupku Haleluya. Tanganmu dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, Saudara, biarlah ini bukan sekedar kita nyanyikan, tetapi benar-benar menjadi suatu pernyataan kita. Biar Tuhan bentuk kita. Biarlah kehendak Tuhan untuk menjadi kita sempurna seperti Yesus adalah sempurna. Walaupun harus melalui proses yang panjang. Kita tahu Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah kita yang besar. Dia Allah yang akan memberikan kemenangan bagi kita jikalau kita tetap tekun di dalam proses yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, mari izinkan Tuhan
membentuk kita pribadi lepas pribadi untuk menjadi serupa seperti Kristus, sempurna. Kita nyanyikan pujian ini satu kali. Saya mengundang Dewan Hormat Yohanes Panjaitan maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah sama-sama dengar. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Oh sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Ada yang Engkau janjikan bagi kami yang mau tekun di dalam proses Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Berikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kami hanya berharap bersandar penuh kepada Engkau Tuhan. Untuk setia melalui proses demi proses yang Tuhan izinkan dapat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk firman-Mu. Demikian juga untuk hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau percayakan menjadi penyambung lidah juru-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Dari hari ke hari semakin lebih heran Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Demikian juga kami umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami bisa menghasilkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk hari yang indah ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya pujian dan ucapan syukur yang bisa kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya yakin kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam proses yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita harus tetap kuat, kita harus tetap bertahan dan tetap setia. Pasti kita akan mengecap dan menikmati akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baiklah, diberikan kesempatan untuk kita kembali memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya. Amin. Selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Baiklah, saya serahkan waktu ini untuk kita mendengarkan pengumuman gereja. Oke, shalom, selamat pagi jelang siang. Tuhan memberkati kita semua. Adakah yang hadir pertama kali saat ini untuk ibadah? Baru pertama kali? Ada enggak? Atas? Oke, enggak ada. Semuanya stok lama, ketekunan kita dibuktikan. Saya sampaikan pengumuman sepanjang hari ini dan minggu ini. Sebentar sore ada ibadah di cabang Diponegoro. Ibadah yang ketiga umum jam 16.15. Kemudian ibadah petang untuk youth jam 18 di tempat ini. Oke, dengan judul konsisten. Kemudian ibadah Selasa, ibadah doa di tempat ini jam 18. Kemudian hari Rabu tanggal 19 ada ibadah pria. Tadi Pak Ketua, Pak Zo ya, menghimbau bapak-bapak yang bisa hadir besok Rabu di tempat ini ibadah pria. Kemudian hari Jumat di cabang Diponegoro ada doa umum jam 18. Sabtunya jam 16.15 ada ibadah wadah wanita. Oh iya, untuk ibadah pria besok Rabu dengan judul pemimpin yang baik di dalam keluarga oleh Om Javo. Ada lagi pengumuman disampaikan? Ditayangkan? Oke. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pernikahan putra putrinya, diharapkan untuk mendaftar di sekretariat di depan setiap Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 2 atau 14 untuk mengisi formulir dan kelengkapan di sana. Oke.
Oke, iya. Ya, ini pendaftaran nikah. Jadi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pernikahan putra putri yang ingin diberkati lewat pemberkatan dan pertemuan nikah, 3 bulan sebelumnya mendaftar ke sekretariat. Saya kira tidak ada momen lain. Oke, mari kita akhiri, kita bangkit bersama-sama, kita naikkan doa syukur. Sepanjang hari ini, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kita berikan pujian kita. Dengan penuh pengertian, mari kita persembahkan pujian, ucapan syukur kita bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada selesai. Kami yakin percaya puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum, yang boleh menenangkan hati daripada Engkau, bahkan boleh menarik hadirat-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya Tuhan, sebelum umat-Mu tinggalkan rumah-Mu ini, mari Tuhan Engkau lawat pribadi lepas pribadi, tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan umat-Mu. Engkau Allah kami yang mengerti, mengetahui segala pergumulannya. Jikalau saat ini Tuhan Engkau sedang proses kami, lewat penderitaan, sengsara, lewat ujian iman, dan lewat latihan Tuhan, mari Engkau beri kami keteguhan hati. Tetap kami bersabar tekun di dalam menghadapi proses yang ada. Karena kami tahu ending, ujung daripada semuanya itu adalah untuk kebaikan kami. Membawa kami semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bahkan menuju kepada kesempurnaan sebagaimana Yesus sudah sempurna. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Memberkati semua yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan. Baik leader, singer, tamborin, musik, multimedia, kolektan, dan semuanya Tuhan Engkau berkati.
Tidak lupa juga kami berdoa buat Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno dalam keadaannya saat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau Allah yang memberi kekuatan yang baru. Engkau berikan kesehatan, semangat Tuhan. Untuk boleh tetap melayani Engkau. Meskipun harus berada di tempat tidur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, marilah pulang membawa berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai sejak saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Menjaga, melindungi, memberkati kita pribadi lepas pribadi. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.